Baik, saya lanjutkan. Tadi mati listrik. Ya, Pak Gatot Iya, bertanya tentang bagaimana tentang menulis jurnal syukur. Boleh dikatakan iya. wajibnya itu pagi. Ya, Wajibnya pagi. wajib pagi. Ada beberapa pola, Pak. Ada namanya pola 3-6-9. Ada pola 10-10-10. Bapak bisa melakukan dari pola yang terkecil dulu. Misalkan 3. Pagi nulis 3. Paginya itu wajib. Nah, buku itu bisa dibawa kemana-mana, Pak Gatot, jurnal syukur itu. Jadi ketika Iya, dengan merasa sedang pengen nulis, ya, atau juga dalam proses ini memaksa dulu untuk menulis, ya, ya, maka tulislah, ya. Hal-hal yang kelihatannya sederhana, kelihatan konyol, ya, panjangan tulis. Alhamdulillah, Tuhan, terima kasih hari ini bisa ketemu meeting sama eh, siapa seperti itu bisa tulis namanya. Alhamdulillah, terima kasih pagi ini masih bisa menghirup nafas segar, jalan-jalan, ketemu anak istri seperti itu. Ya, ditulis sepenuh hati, ya, bukan diketik di HP, bukan diketik, iya. bukan, tapi ditulis. Ya, Alhamdulillah, telinga masih waras, segar bisa mendengar hal yang baik, bisa mendengar azan subuh, bisa subuh berjamaah seperti itu. Nah, nanti jenengan akan merasakan kualitas dirinya itu, energinya itu meningkat. Yang sakit, ya, saya gunakan bahasa yang merasa sakit nanti akan merasa sehat, ya. Akan ada perubahan luar biasa. Ingat bahwa tentang hidup sakit, hidup sehat, hidup makmur, hidup kekurangan, hidup bahagia, hidup penuh kesedihan, itu tentang seni menyemai benih pikiran dan perasaan. Ya. Iya. Jadi yang paling mendominasi itu yang akan hadir dalam hidup. Sesederhananya begitu. Maka apa sih benih pikiran dan perasaan yang lebih eh, sering disemai, yang lebih mendominasi panjenengan? Nah, seperti itu. Insya Allah kalau wudhunya betul, dijaga wudhunya, zikirnya, kita itu mikir menyemai benih pikiran dan perasaan itu enak-enak. Kan ada ya materi melatih skenario berpikir dan berperasaan positif. Hmm. Walaupun mungkin secara zohir, Pak Gatot atau Bapak Ibu ketemu atau dihadapkan pada kondisi yang secara zohir itu buruk. Secara zohir ya. Secara kasat mata itu Hmm. kayaknya nggak baik. Tetapi dengan jeda, dengan objektif, dengan netral, kemudian langsung melakukan break state ya. Kemudian ucap Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan, yang ini pun baik untukku. Ya, itu akan lebih enteng. Ya, nggak bisa misalnya kayak Pak Gatot bisnis kok ternyata gagal, nggak jadi deal ya, nggak close the deal. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, yang ini pun baik untukku. Ya, maka kalau orang Jawa kuno ilmunya kan 3. Bismillah, Alhamdulillah, Innalillah. Mengawali apapun dengan Bismillah agar dapat berkah barokahnya. Kalau ketemu baik, Alhamdulillah. Ketemu tidak baik, ya Innalillah. Ya. Jadi betul-betul tidak melekat. Ya. Kelihatannya sederhana, Bismillah, Alhamdulillah, Innalillah, tetapi secara esensi, secara hakikat, ini betul-betul masuk. Sehingga Bismillah, Alhamdulillah, itu bisa menjadi bekal hidup. Enak. Begitu, Pak Gatot. Jadi dimulai dari Iya. eh, yang kecil dulu, yang sederhana, terus terus meningkat. Nanti Bapak Iya. kalau sudah banyak itu bukunya itu tulisannya nanti saat senggang, santai, ngobrol sama cucunya mungkin sama istri sama anaknya itu menjadi anchor atau jangkar emosi, ya. Oh, ternyata banyak hal ya memang lebih sepatutnya untuk kita syukuri daripada kita keluhkan. Ya, seperti itu. Iya. Kira-kira terjawab Pak Iya. Gatot?
Ye. Nah, kemudian saya tambahkan lagi bahwa tadi kan sudah disampaikan di video sebelum mati listrik tadi. Syukur itu ada tiga hal ya, sesuatu yang sudah berlalu, ya pasti ada hikmah, Mm-mm. ada ibrah, ya. Kemudian Iya. bersyukur sesuatu yang sedang sedang terjadi saat ini, ya. Kemudian bersyukur pada sesuatu yang belum terjadi, tapi seolah-olah sudah terjadi. Nah, ya untuk kasusnya Pak Gatot bisa dimanifestasikan seperti itu. Ditulis saja, Bismillah, Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan, close the deal 10 miliar, beres. Ya, ditulis angka yang angka itu tidak ada penolakan, itu akan lebih cepat terrealisasi, Pak. Cara kerja semesta memang begitu. Kalau jenengan memang tidak ada penolakan dengan kata biasanya keluar masuk ya mungkin 200 juta atau 1 miliar tulis aja Pak. Alhamdulillah terima kasih Tuhan setiap hari ini profit 100 juta. Padahal belum. Tapi kalau Hmm. perasaannya enak ya perasaannya itu sampai tidak ada penolakan maka itu akan terrealisasi cepat atau lambat suka atau tidak. Sesederhana itu sebenarnya. Hanya butuh apa? Butuh konsistensi. Saya ingin mengatakan begini, mumpung saya ingat ke Pak Gatot juga Bapak Ibu teman-teman yang lainnya. Materialisasi, proses konversi dari energi yang muncul dari pikiran perasaan menjadi sebuah realita itu tiga hal sebenarnya. Adanya intensitas, atensi, dan connect. Ya, jadi intention, attention, dan connection. Tiga hal itu yang mendukung percepatan dari proses manifestasi atau materialisasi tersebut. Sering dipikirkan, dirasakan enak, memang kadang lucu ya, paradoksnya itu begini. Tanpa disadari, saya ingin mengajak kita semua, saya sendiri juga muhasabah. Tanpa disadari, kehidupan yang terjadi saat ini, itu kita sudah memintanya beberapa waktu yang lalu. Dengan mengirimkan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, dan sebagainya. Itu kita sudah memancarkannya beberapa waktu yang lalu. Maka Ye. kalau kita tanpa sadar bisa memprogram hal tersebut, yang notabene mungkin hal yang buruk ya, kan prosesnya sangat cepat. Maka seharusnya kita juga bisa dong memprogram untuk hal yang baik. Tapi memang Iya. seolah-olah harus dipaksa. Doa zikir amalan sebelum tidur itu susah nggak? Nggak susah sebenarnya. Itu dilaksanakan nggak sampai 10 menit kok. Al-Muluk tartil Iya. 5 menit, Pak. Bu. Ya nggak ya baik-baiknya 15 menit lah. Itu bersih insya Allah. Pikiran enteng, ya. Di hati enteng. Habis itu mikirin yang enak-enak. Nonton TikTok boleh. Nonton tidur, mau tidur nonton gambar rumah, ya gambar pemandangan, gambar jalan-jalan. Nonton yang enak-enak lah. Kalau nontonnya yang jelek-jelek, itu bisa terprogram. Apalagi mau tidur itu gelombangnya alfa theta, yang saya sebut dengan gelombang penciptaan, Pak Gatot dan Bapak Ibu ya Ye. semuanya. Gelombang penciptaan apa yang Anda munculkan ketika mau tidur, itu menjadi sketsa penciptaan. Sudah banyak ya yang ini sains ya. Sekali lagi yang saya omongin ini sains. Ya, penelitiannya ada, jurnalnya Iya. ada. Cuma kalau saya tunjukkan itu nanti mumet jenengan-jenengan. Ya. Di barat penelitian-penelitian seperti ini banyak sekali Bapak Ibu, jurnalnya banyak. Maka sudah banyak banget yang berubah kehidupannya luar biasa hanya dengan merubah cara tidur dan cara bangun tidur. Ubah itu aja. Mau tidur dan bangun tidur.
paksa deh. Pak Gatot mangkel sama klien, mangkel sama pasangan, mangkel sama relasi tadi, udah lepaskan, bersihkan. Lepas itu mesti jangan dibawa mau tidur. Kan di YouTube saya juga pernah bagikan materi tentang ngobrol sama batu ya. Jadi batu itu anggap sebagai simbolik ya Bapak Ibu dan teman-teman. Taruh depan rumah tuh. Taruh depan rumah, ngomong ke batu. Itu sebagai perwakilan lah ya. Jangan emosi. Batu, masalah. Aku mau tidur. Aku mau happy dulu. Aku mau nggak mikir kamu. Aku mau tidur sama keluarga sama istri mau tenang. Kamu besok tak pikirin lagi. Udah kamu diem di sini di luar, jangan masuk ke rumahku gitu. Kelihatannya sederhana. Atau juga dengan teknik dibakar tuh ya, ditulis masalahnya apa, dibakar, diniatin. Bismillah, alhamdulillah, dengan membakar ini selesailah emosi atas masalah-masalah hidupku satu hari ini misalkan. Intinya mau tidur itu jangan sampai ada emosi negatif. Setelah ngerasa enak, ngerasa bersih, barulah bayangan yang enak-enak. Pak Gatot mungkin ada tuh screenshot lagi, nota-nota transaksi yang besar-besar dimunculin lagi, Pak. Dilihat-lihat, ya, dilihat-lihat. Kemudian emosi bahagia, rasa bahagia ketika dulu Pak Gatot close the deal yang dulu itu, yang mungkin project-project dulu, itu dimunculin lagi. Itu bisa diulang. Hoki itu Hmm. program, hoki itu bisa diulang. Pencapaian-pencapaian yang dulu dipanggil emosinya, emosi bahagianya itu dipanggil. Maka dalam psikologi ada namanya jangkar emosi. Ya, Bu Esi mungkin lebih semangat kerja ketika ngelihat foto anaknya, atau Bu Leha ketika apa namanya mendengar lagu apa musik apa dimunculkan, dihadirkan itu, dipanggil emosinya. Kalau Pak Gatot merasa dulu pernah berhasil close the deal 100 juta apa 100 miliar, profit 10 miliar misalnya seperti itu pernah terjadi, berarti bisa diulangi dong, bisa. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sih positioning mindset, skill, hard set, skill set ya saat itu. Itu dipanggil lagi Pak Gatot, dimunculkan lagi gitu. Maka hasilnya akan sama. Bisa Iya, diterima kira-kira? bisa Gus. Bisa. Maka kan tadi saya di awal cerita tahap ketika 9 juta. Kenapa? Karena dulu sering masuk segitu gitu. Kemudian 15 Iya, iya. 20 itu kan berpola, ada polanya. Nah, kalau Pak Gatot sudah biasa berpola dengan 500 juta, 1 miliar, dipanggil lah emosi baiknya itu. Hmm. Dimunculin lagi. Nah, yang terakhir ini udah mau finish ya. Iya. Berhentilah untuk memikirkan cara ketika menulis jurnal syukur bab tentang apa namanya menulis sesuatu yang belum terjadi tapi seolah-olah sudah terjadi. Tugas kita itu menulis ya. Richard Blender, guru NLP saya di Australia ya, mengatakan begini Bapak Ibu dan teman, perhatikan kalimatnya. Kesalahan terbesar orang ketika melakukan ilmu manifestasi dengan jurnal syukur, dream book atau vision book adalah orang tersebut memikirkan cara, how to, bagaimana Hmm. mewujudkan itu ketika dia menulis. Kan perintahnya nulis, bukan mikir, Pak. Iya. Ya, Pak Nasiruddin, Bunda Esi, nulis. Bunda Esi misalkan mau perbaiki dapur, perbaiki rumah. Anda tugasnya nulis, bukan mikir. Nanti ada fasenya. Kenapa ada otak kanan, otak kiri, otak kanan imajiner, otak kiri sangat kritis. Ya karena memang waktu dan porsi kerjanya itu sendiri-sendiri gitu. Tapi ketika kita bicara tentang tahap
bukan jurnal syukur, dream motion board, nulis aja. Jika perlu, Pak Gatot potong tuh Pak nota-nota dulu yang keberhasilan ratusan miliar itu, tempel di kalau di rumah saya itu ada whiteboard Pak, ada whiteboard putih, di situ ditempel, Mhm. ditulis. Jadi sering sering nanti sering lihat. Atau dijadikan wallpaper di handphone Pak Gatot ya. Nota Iya, nota jenengan close the deal miliaran gitu. Munculin lagi itu, cari lagi nota-notanya itu. Nanti rasanya itu muncul, enak, energinya sampai. Dan Tuhan akan siap. mengirimkan. Tuhan akan mengirimkan. Yang penting syariatnya jalan, ikhtiarnya jalan, tapi tidak melekat. Tidak ngatur Tuhan itu loh. Dalam Iya, bahasa iya. sederhana, kan tadi kan sudah dilihat videonya ya. Dalam bahasa sederhana kan, ya kita ini wayang, dalangnya itu kan Gusti Allah. Nek Gusti Allah maunya ngene, yo ngene, nggak usah ngono. Pasti tahu yang terbaik untuk kita. Merasa Iya, kehidupan jatuh itu kan cuma perasaan. Padahal itu proses untuk apa? Proses untuk pembersihan. Oke ya, Bapak Ibu ya. Ada lagi kira-kira tinggal iya. 3 menitan, boleh? Monggo. 3-4 menit. Saya biasa praktis-praktis saja. Ada lagi 3-4 menit. Waktu mau habis. Ada lagi yang mau ditanyakan, boleh? Monggo. Kalau tidak ada, kembali saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga panjenengan, ya. Kalau para nabi itu, ya, diberikan mukjizat, ya, nabi dan rasul itu dikasih mukjizat. Kalau para ulama, para kiai itu ada karomah, ya. Kita itu dikasih maunah dengan kuncinya adalah istiqomah. Istiqomah. Jadi kalau panjenengan sering mendengar saya menyapa dengan kalimat, semogalah kita Istiqomah. istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, itu kalimat itu tidak biasa loh Bapak Ibu. Itu saya kalimat peroleh dari seorang kiai yang luar biasa, yang sangat marok. Marilah kita istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan. Jadi perbaikan tidak hanya dalam momen-momen ketika kita merasa susah saja. Karena sifat manusia gitu. Kalau lagi senang ingat. Kalau lagi kalau lagi senang seringnya lupa Betul. ya. Kalau lagi susah Iya. mendekat ya. Duh, mudah-mudahan kita nggak begitulah. Insyaallah. Jadi kita istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan. Seperti itu. Oke, saya kasih kesempatan lagi. Ada 2 menitan. Ada lagi enggak? Mhm. Kalau di undang-undang acara itu ya nggak pernah lama, Pak. Iya, Pada jelas, yang penting praktis, relevan, bisa diaplikasi. Oke ya, saya rasa itu saja. siap. Lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sampai jumpa lagi di Zoom meeting berikutnya. Nggih? Ya, saya rasa itu Iya, aja. Gus. Maaf, terima kasih. Baik. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.